Selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pastor Dan Latuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sepanjang hari ini Tuhan yang menuntun kita dengan firman-Nya, sepanjang hari ini Tuhan yang mengarahkan dan membimbing kita dengan firman-Nya. Kita siapkan hati kita berdoa untuk menerima renungan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur karena di hari ini kami boleh melihat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur sepanjang malam Tuhan pelihara kami, Tuhan sertai kami. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami, Tuhan tolong kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti, kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengajak setiap saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Alkitab katakan begini: ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ada di Nazaret, tempat di mana Yesus besar, orang-orang di sekitar sana memandang Yesus dan berkata, bukankah dia anak Yusuf, tukang kayu itu? Bukankah saudara-saudaranya juga ada bersama-sama dengan kita? Akhirnya karena mereka membatasi, saudara dikasih dalam Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Selalu saya bilang begini, bukan Tuhan yang tidak mau buat mujizat dalam hidup kita, tapi terkadang kitalah yang suka membatasi cara kerja Tuhan. Kitalah yang suka mengkotak-kotakkan cara kerja Tuhan, sehingga akhirnya kita lupa bahwa Dia Tuhan bisa membuat apa saja dalam hidup kita. Dia Allah sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Namun terkadang kita suka membatasi kerja Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada orang yang tidak mau mengalami mujizat dalam hidupnya. Saudara dan saya, kita pun mau mengalami mujizat, mau mengalami lawatan Tuhan, mau mengalami pemulihan demi pemulihan. Karena itu hari ini kita belajar, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sama seperti Alkitab catat, orang-orang di Nazaret yang tidak banyak melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Kenapa? Karena dia membatasi kuasa Yesus. Yesus ini kan kita kenal, kita tahu dia siapa dia. Dia ini kan anaknya Yusuf, tukang kayu itu, saudara. Betul dia manusia, tapi juga Allah. Jadi saya pelajari, kita akan sulit mengalami mujizat, kita akan sulit mengalami lawatan Tuhan kalau kita membatasi kuasa Tuhan, kalau kita mulai meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pagi hari ini, biarlah kita belajar firman Tuhan. Saudara dan saya, kita perlu mujizat. Setiap hari kita perlu mujizat. Kalau kita bisa berdiri tegak sampai dengan hari ini, itu pun karena mujizat Tuhan. Karena itu saya percaya setiap kita perlu mujizat. Dan bagaimana mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Alkitab jelas katakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dan tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kalau kita bimbang, kalau kita mendua hati, kita tidak akan bisa mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saya pelajari kenapa orang di Nazaret sedikit mengalami mujizat, tidak banyak mengalami mujizat. Karena yang pertama, mereka meragukan kuasa Tuhan Yesus. Yang kedua, karena mereka memanusiakan Tuhan, saudaraku. Wow, apalagi itu memanusiakan Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus bisa buat banyak mujizat, Yesus bisa membuat lawatan kuasa Allah nyata dalam kehidupan banyak orang. Namun dia hanya melihat pribadi sosok Yesus sebagai manusia. Itulah yang saya bilang, seringkali kita memanusiakan Tuhan. Kita hanya membatasi Yesus, cara kerja Yesus dalam kehidupan kita hanya sekedar sebagai manusia pribadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Betul, Yesus manusia, namun dia juga adalah Allah yang mengosongkan dirinya dan turun menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, begitu banyak mujizat yang kita dialami oleh kita, saudara dan saya, kita mengalami lawatan Tuhan. Kan saya percaya kita sudah menerima Yesus dan kita melihat bagaimana mujizat Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan membatasi dan jangan meragukan firman Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu.
Yang kedua, jangan memanusiakan Tuhan itu sendiri. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuat kita menyadari bahwa hidup kita senantiasa perlu dituntun oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, karena kita tidak meragukan Dia sebagai Tuhan dan karena kita tidak membatasi Dia sebagai manusia. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, biar firman-Mu meneguhkan hati kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Allah, kalau hari-hari ini kami mulai meragukan firman Tuhan, kalau hari-hari ini kami mulai meragukan ketuhanan Yesus dalam hidup kami, jamah setiap kami, lawat setiap kami, sehingga hari inilah hari perjumpaan kami dengan Tuhan, sehingga kami melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita. Haleluya. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup buat mujizat dalam